Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika wajib atau matematika umum kelas 12 kurikulum 2013 revisi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang permutasi siklik ya. Jadi permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi unsur berbeda dan permutasi siklik. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran tentang kombinasi secara khusus. Meskipun kita sudah menyinggung masalah kombinasi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, nah sekarang kita akan membahas tentang kombinasi secara khusus ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Menentukan banyak kombinasi. Kombinasi sudah ada pengertian pada pertemuan sebelumnya, itu menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Dalam kombinasi urutan tidak diperhatikan. Misalnya angka 1, 2, 3, pengambilan pertama 1, pengambilan kedua 2, pengambilan ketiga 3. Sama saja kalau kita melakukan pengambilan yang pertama misalnya yang kedua, yang kedua yang ketiga, dan yang terakhir adalah 1. Atau 3, 1, 2. Jadi 1, 2, 3 disamakan dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Yang jelas ketiga unsur itu 1, 2, 3 dalam pengambilan atau urutan itu dianggap sama. Bedakan permutasi. Permutasi 1, 2, 3 berbeda dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Sedangkan pada kombinasi hal itu dianggap sama. Contoh, seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 amplop dari 3 amplop yang disediakan. Misalnya namanya amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Jadi ada 3 kombinasi. Yang pertama kombinasi AB ya, jadi amplop pertama kita ambil A, amplop kedua kita ambil misalnya B. Sama saja kalau misalnya amplop pertama kita ambil B, kemudian amplop kedua kita ambil adalah A, jadi sama saja. Jadi AB. Kemudian AC. Nah, AC itu sama saja dengan CA. Kemudian BC sama saja dengan CB. Jadi sebenarnya ada 6 kejadian, tapi ada 3 kejadian yang dianggap sama. Yaitu kejadian AB dengan BA, AC dengan CA, dan BC dengan CB. Jadi tidak ada istilah urutan. Jadi ada 3, yaitu amplop A dan B, amplop A dan C, amplop B dan C. Kombinasi dengan pengulangan. Jadi ada kombinasi dengan pengulangan ya. Berukuran R dari N objek adalah pengambilan seleksi ukuran R dari kumpulan N objek dengan urutan tidak diperhatikan, dan pengulangan atau pengembalian dibolehkan. Pengulangan dan pengembalian dibolehkan. Pengulangan jadi berulang boleh. Kita ambil, kita kembalikan kembali. Nah, itu boleh. Jadi kombinasi dengan perulangan. Banyak kombinasi dengan perulangan berukuran R dari N objek adalah Cn kombinasi R adalah N tambah R kurang 1 faktorial per R faktorial dikali N kurang 1 faktorial. Jadi ini N R kurang 1 R atau N tambah R kurang N kurang 1 ya. Contoh, terdapat 4 buah bola identik dan 3 buah kotak. Jadi 4 bola sama ini identik. Keempat bola tersebut akan dimasukkan dalam 3 kotak, di mana masing-masing kotak boleh masukkan lebih dari 1 bola. Berapakah banyaknya cara yang mungkin? Nah, kita lihat. Anggaplah lambang bola dianggap sebagai X dan pemisah kotak itu sebagai garis lurus ya, L, mirip dengan huruf L. Apabila kita tulis sama kemungkinan dengan mencacah satu persatu kemungkinan, maka ada banyaknya kemungkinan adalah ini garis-garis, kemudian ada x 4 bola.
Jadi baca kotak 1 kosong, sini kosong, pemisahnya lagi 2 kosong, kotak ketiga berisi 4 bola. Nah, ini bacaannya adalah kotak 1 kosong. Kemudian ada pemisahnya, ini kotak kedua ada 1 bola. Nah, kotak ketiga ada 3 bola. Nah, ini kira-kira bacanya berapa? Bacanya apa ya? Kotak 1 kosong, kemudian kotak kedua berisi 2 bola, dan kotak ketiga berisi 2 bola. Ini kotak 1 kosong, kotak 2 berisi 2 bola, kotak ketiga berisi 2 bola. Nah, ini bacanya apa? Kotak 1 kosong, kotak 2 berisi 3 bola, kotak ketiga berisi 1 bola. Ini kotak 1 kosong, kotak 2 4, kotak 3 kosong. Kotak pertama ada 1, kotak kedua kosong, kotak ketiga ada 3 bola, dan seterusnya ya. Jadi ini sekedar cara membacanya saja. Jadi bisa ditafsirkan yang lain. Dan seperti ini, berarti kotak 1 ada 1, kotak kedua kosong, kotak kedua ada 3, kotak ketiga kosong. Ya. Jadi sekitar ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada tepat 15 cara untuk memasukkan bola 4 bola ke dalam 3 kotak ya, tanpa harus membatasi berapa jumlah bola yang akan dimasukkan. Selanjutnya, terdapat 8 permen yang dibutuhkan kepada 4 orang anak. Tentukan banyaknya kemungkinan jika tidak ada batasan apapun. Tidak ada batasan. Seperti tadi ya. Bola masukkan ke dalam 3 kotak, 4 bola dalam 3 kotak. Yang kedua, masing-masing anak mendapat minimal sebuah permen. Jadi kita lihat dulu untuk soal 1. Diketahui R-nya 8, N-nya 4 ya. Tambah R kurang 1 per R, N kurang 1, 4 tambah 8 kurang 1, 8 kurang 4 kurang 1. Hasilnya adalah 11 faktorial. 11 ini bisa disusun 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Di bawahnya ada 8 faktorial kali 3 faktorial. Jadi 8 faktorial hilang menjadi 11, 9 per 3 faktorial itu 1, 2, 3. Hasilnya adalah ini 11, 10 bagi 2, 5, 9 bagi 3, 3. Jadi 11 kali 5 kali 3, hasilnya 165 cara. Untuk soal nomor 4, anggap setiap anak mendapat sebuah permen, maka soal ini sama saja mencari banyaknya cara penulisan 4 buah permen. Jadi setiap anak itu kan 8 permen. Setiap anak sudah dikasih 1 permen, jadi tinggal 4 permen yang harus didistribusikan kepada anak-anak tersebut. Bagaimana caranya? Sama, N tambah R kurang 1, R ke N kurang 1. 4 tambah 4 kurang 1, 4 faktorial kali 4 kurang 1 faktorial. 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Jadi 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 4 faktorial bisa hilang, sehingga tinggal dapat 7, 6, 5 bagi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Di sini jelas 3 kali 2 6, jadi 6 nya hilang, tinggal 7 kali 5. Hasilnya adalah 35 cara. Nah, tadi kita pelajari tentang kombinasi dengan pengulangan ya. Sekarang kombinasi tanpa pengulangan. Ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah, jadi tidak ada lagi pengembalian ya. Jadi kalau ada pengembalian berarti ada pengulangan. Nah, sekarang tidak ada. Kalau sudah diambil ya tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, jadi rumusnya ini yang biasa kita lihat, C kombinasi N kurang C kombinasi N kombinasi R, kombinasi N ke R. Ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya ya. Jadi saya lihat saja, N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial sama dengan N, jadi simbolnya NR seperti ini ya. Di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Sebagai contoh, kamu mempunyai 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kamu ingin membawanya ke sekolah, tapi kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna.
Ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan pensi uang yang ada dengan menggunakan rumus di atas adalah 5 faktorial bagi 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Ini sama dengan langsung saya tulis ya. 5 kurang faktorial kan 3 faktorial. Jadi ini bisa 5 kali 4 kali 3 faktorial mati. Sedangkan 5 kali 4 ini 2 faktorial kan 1 kali 2. 4-nya kita kita bagi 2, tinggal 2 ya, sisanya 2. Berarti 5 kali 2 10 kombinasi. Nah, selanjutnya, terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Namun, kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 saja. Tentukan berapa cara yang dilakukan untuk perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang lulus seleksi. Jawaban. Diketahui N sama dengan 10. Menyatakan jumlah lulus seleksi. K-nya 4. Menyatakan tenaga kerja yang diterima. Ini bisa NR ya, ini K, ini R di sini. Di C 10 per 4 berarti 10 kombinasi 10 4, 10 faktorial per 4 faktorial kali 10 kurang 4 faktorial. 10 9 8 7 6 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. 6 faktorialnya bisa hilang ya. Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7. 4 faktorial diuraikan menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, ini bisa kita kalikan kemudian bagi. Ini hasilnya ya 50 hasil bagi ini salah ketik ya. Ini hasilnya kalau dibagi hasilnya 210 cara. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.